Selamat pagi semeton umat Hindu sedharma. Selamat merayakan Hari Raya Galungan. Karena pagi ini suasana penampahan Galungan, H-1 Galungan. Jadi saya buat video ini untuk teman-teman yang lagi merantau sebenarnya ya. Karena saya merasakan bagaimana kita kalau merantau pas suasana Hari Raya nggak bisa pulang, kangen akan suasana rumah, rasa lawar, dan suasana Balai Banjar dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan video ini saya buat untuk sedikit menghilangkan rasa rindu teman-teman tentang suasana Galungan dan suasana rumah pada saat penampan. Semoga video ini menghibur teman-teman yang lagi merantau. Tetap semangat, tetap kejar cita-citanya apapun alasan semeton semua merantau, jadi tetap dikejar untuk bisa sampai sukses di perantauan. Dan jangan lupa yang belum subscribe, nah ini mohon dibantu subscribe, like, dan komen di video ini untuk bisa membangun channel ini. Jadi saya tambah semangat membuat video-video yang rada-rada ngawur teman-teman. Ya, daripada kita bersedih-sedih, lebih baik di hari raya ini kita isi dengan sedikit belajar ya tentang adat dan budaya, tentang filosofi lawar itu sendiri. Coba teman mungkin ada yang tahu ya, mungkin bisa tulis di komentar apa itu filosofi dari lawar, mungkin makna-maknanya, karena sudah banyak sih orang-orang yang membuat konten tentang filosofi lawar itu dan semuanya bagus-bagus. Dan kesempatan ini saya juga ingin masuk filosofi dari lawar. Kalau yang saya ini sih versi ngawur dari lawar. Apa itu lawar itu? Nah, kalau kita lihat sih, kalau lawar itu kan terdiri dari 3 unsur ya. 3 unsur, sayur, daging, dan bumbu ya. Itu lawar itu terdiri dari 3 unsur. Kalau kita lihat sih, mungkin ini warisan ajaran Tantra Bhairawa ya, yang kita bawa dari Jawa era Majapahit. Karena dulu pada era Majapahit itu ajaran Tantra Bhairawa, beribad. Ajaran Tantra Bhairawa itu yang mayoritas. Jadi kemungkinan kita sampai ke Bali ini membawa masih Tantra Bhairawa itu. Karena kalau dilihat dari unsur-unsur lawar itu hampir mirip dengan Pancamakara ya. Mungkin teman-teman tahu apa itu Pancamakara. Yang masuk di lawar itu adalah mamsa atau daging, madya alkohol, ada juga mudra gerakan ngaduk lawar juga seperti mudra dia, karena ada dia mejak, ngulak, terus muter nih kayak mungkin seperti itu ya kalau nggak salah ya. Juga di lawar itu terdiri dari banyak unsur nih teman-teman, yang melambangkan alam semesta kalau nggak salah ya, karena ada pedas, ada bengu itu bau busuk dari terasi, terus ada asin dari garam, terus ada asam dari lunak, kalau bahasa Indonesianya asam,
Jadi itu dicampur semua menjadikan lawar itu enak. Kalau kita lihat sih itu Bhinneka Tunggal Ika ya, konsep Bhinneka Tunggal Ika ya, benar nggak ya? Karena berbeda-beda tetap satu menjadi enak gitu. Agak dimodifikasi sedikit. Karena dari semua unsur tersebut yang tidak ada mayoritas, semua dicampur dengan kadarnya, dengan sesuai takarannya akan menjadi sesuatu yang enak teman-teman. Ternyata bau busuk itu belum tentu dia tidak enak, karena kalau tanpa terasi juga lawar tidak enak kan. Jadi kalau disatukan itu konsep Bhinneka Tunggal Ika itu benar sekali, kalau kita bersatu itu menjadi kuat gitu. Kalau di lawar itu konsepnya kalau kita bersatu itu menjadi enak gitu. Di sana juga ada konsep segara dan gunung ya, karena garam itu berasal dari laut, terus sayur itu berasal dari gunung. Jadi pertemuannya itu di pasar. Nah itu juga melambangkan segara dan gunung yang bertemu di pasar. Pasar itu adalah perputaran ekonomi. Jadi pada saat kita mengadakan upacara penampakan galungan juga ada aspek ekonomi. Bagi peternak babi bisa menjual babinya, yang menjual sayur bisa menjual sayurnya, yang menjual garam bisa menjual garamnya. Jadi terjadi proses transaksional di pasar itu. Jadi terjadi perputaran ekonomi gitu. Kalau menurut saya ini versi ngawur ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat lawar itu secara holistik ternyata dia luas sekali filosofinya ya. Tergantung kita melihat sudut pandangnya dari mana gitu. Bisa dilihat dari bermacam-macam sudut pandang tentang agama, tentang filosofi bagaimana kita hidup antara manusia. Nah mungkin kalau ajaran di Hindu Bali itu apa namanya itu ya, yang hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan Tuhan itu Tri apa namanya, lupa saya loh. Baru ngeliat di footage ini kok saya jadi lupa ya. Yang ingat coba tulis di komentar ya, biar saya nggak buka Google lagi ya, nanti bisa dilihat ya. Di sana juga bisa nanti dilihat dari aspek ekonominya. Jadi pas penampakan ini terjadi perputaran, karena kalau kita lihat pasar itu pas penampakan galungan ramenya minta ampun, ibu-ibu itu sampai berdesak-desakan. Jadi luar biasa perputaran ekonominya pada saat Hari Raya Galungan itu. Jadi semua orang bisa menikmati. Ya kalau lingsir-lingsir kita dulu merta mesambah. Nah pada saat galungan itulah merta itu mesambah dia. Jadi semua bisa menikmati untuk bisa beriatnya. Seperti itu ya mungkin ya filosofinya. Bairawi juga masuk dia. Terus nah ini dah kalau kita ngawur tidak membaca jadi bingung. Ya bagi teman-teman yang tahu mohon dibantu bagaimana filosofi lawar yang benar itu menurut sastra yang ditulis oleh lingsir-lingsir kita dulu itu. Karena kalau lihat juga kan banyak itu sastra-sastra kuno, nanti bisa ada di Dharma Caruban itu tentang bagaimana kita memotong hewan, bagaimana kita memaknai hewan yang sudah dipotong itu kan. Jadi sumbernya banyak sekali. Ini anak muda ada yang tertarik tentang itu, kita harus banyak-banyak belajar nih untuk tahu ini apa sih sebenarnya. Karena kalau dilihat lingsir-lingsir kita itu, leluhur kita itu semuanya dibungkus dengan filosofi. Tidak bisa apa yang beliau laksanakan, apa yang beliau lakukan itu tidak bisa dijelaskan tanpa filosofi gitu. Jadi kalau teman-teman tidak mengupas filosofinya, jadi nak mulok itu gitu, jadi nak mulok itu. Dan takon lingsir-lingsirnya apa artinya mek gitu. Dong bertakon gitu nak mulok itu tamnya gitu. Jadi teman-teman kita harus ini ya, kita harus belajarlah tentang filosofi, makna-makna itu apa yang dimaknai dari. Karena kalau menurut saya lawar ini luar biasa teman-teman. Semua konsep ada di sini, di lawar ini. Dia konsep agama,
konsep budaya, konsep ekonomi, konsep hubungan. Jadi menurut saya Lawar ini yang paling cocok sama konsep Tantra Bhairawa. Karena Tantra Bhairawa itu kan ada kalau saya nggak salah saya baca penggabungan antara sekte Buddha Tantra Mahayana dengan Siwa Bhairawa. Nah, jadi di sini kan juga ada ajaran Buddhanya, bagaimana kita hidup, bagaimana kita memperlakukan manusia dengan manusia. Dan ada juga faktor Bhairawanya, itu tentang upacara Pancamakara itu. Jadi sebenarnya kita kalau ngelawar itu sudah melaksanakan yatnya sebenarnya. Yatnya Siwa Bhairawa dan Tantra Mahayana sebenarnya itu. Makanya luar biasa sekali sebenarnya konsep lawar ini, kok kita luas sekali dia. Seperti tadi itu saya sampaikan kan, lawar itu ibaratkan alam semesta. Jadi alam semesta itu luas sekali. Tergantung teman-teman melihatnya dari aspek mana gitu. Bisa kita lihat dari aspek agamanya, budayanya, adatnya gitu. Tergantung. Itu juga tergantung pemahaman kita kan. Seberapa jauh pemahaman kita tentang alam semesta ini. Jadi nanti dia akan menjadi berbeda-beda dia interpretasi dari lawar itu. Macam-macam lah jadinya. Tapi itu yang bagus, karena seperti yang dikatakan, ilmu itu seperti lautan dalam. Nah, ya, agak seram deh. Karena laut yang dalam itu menyelam, belum tentu kita menemukan ikan yang sama. Tapi sebenarnya itu adalah ikan gitu. Jangan dibilang ada mamalia, ada apa. Kita ngomongin ikan dulu. Kalau kita ngomongin mamalia, inland, beda-beda lah. Kita bisa melihat ikan gabus, ikan apa gitu di laut. Padahal itu semua ikan gitu. Tapi tidak usah itu dipertentangkan, karena itu semua maksudnya sama, cuma menamainya yang berbeda. Mungkin sudut pandangnya yang berbeda. Jadi teman-teman tidak usah lah. Jika terjadi perbedaan itu, ingatlah pada saat kita ngelawar. Karena pada saat kita berbeda itu menjadi satu akan menjadi enak. Bayangkan aja kalau misalnya bumbu itu cuma seru saja. Mungkin lawarnya berubah, bukan lawar plek ganas Bimo Krodo, tapi menjadi lawar bengu. Benar nggak ya? Ini versi ngawurnya ini, biar Uni menghibur teman-teman yang bisa pulang nih di Hari Raya Galungan ya. Jadi saya buatkan video yang ngawur ini tentang filosofi lawar yang ngawur ini. Jadi mudah-mudahan terhibur lah. Saya membuat ini hanya untuk hiburan semata lah. Juga kita sedikit-sedikit lah tentang belajar tentang filosofi apa yang dibuat oleh lingsir-lingsir dulu, biar kita sedikit agak mengerti, nanti biar tidak kita terlalu apa. Karena kalau kita belajar sedikit-sedikit ya minimal ada filter lah, artinya walaupun filternya agak gede bolongnya, tapi minimal terfilter gitu, jadi tidak masuk mentah-mentah. Seperti itu. Ini kalau kalau kita lanjut lagi dia tambah ngawur lagi. Ya, terima kasih. Dan untuk teman-teman yang lagi merantau, jangan lupa sembahyang di tempat Anda. Kalau tidak ada pura, bisa dari rumah saja. Yang penting niatnya sudah tulus. Semoga tercapai semua yang diinginkan, yang dicita-citakan. Mungkin segitu dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Dan jangan lupa juga nanti dikasih tahu di kolom komentar atau dikirim link ya, filosofi lawar yang sebenarnya. Karena ini versi ngawurnya ini. Kalau teman-teman mau melihat versi ngawurnya ya di video ini. Selamat Galungan, salam kebajikan. Semoga kita diberikan sinar suci oleh beliau, dan salam buat keluarga semuanya. Rahayu.